Di sini saya akan membahas tentang apa itu kurikulum yang ada di Indonesia. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengenai tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir ke-19. Yang pertama, kurikulum berbasis komputer atau KBK pada tahun 2004. Kurikulum ini dikenal dengan kurikulum berbasis komputer atau KBK merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan dalam kebiasaan bertindak. Kurikulum ini mempunyai ciri-ciri yang lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini tidak banyak yang berbeda dari kurikulum 2004, dimulai dari tinjauan dari segi isi, proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknik evaluasi. Kurikulum ini mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum ini, guru dituntut mampu untuk mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Yang ketiga, kurikulum 2013 atau K13. Dalam kurikulum 2013 ini, terdapat 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap perilaku. Dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan beberapa materi lain. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Pada kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Yang keempat, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diluncurkan oleh Mendikbudristek pada Februari 2022 sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum merdeka lebih berfokus kepada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan menerapkan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Salah satu faktor yang mendasari perkembangan adalah perubahan kebutuhan negara. Karena Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, jadi kurikulum perlu mengikuti perkembangan zaman dan membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkembang dalam perekonomian yang baru. Faktor globalisasi juga menjadi faktor dalam perkembangan kurikulum dengan kemajuan teknologi masyarakat, semakin terpapar pada budaya dan cara berpikir yang berbeda. Kurikulum Indonesia perlu mencerminkan keragaman ini dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia global. Komponen dalam kurikulum yang pertama, tujuan. Komponen pertama dalam kurikulum adalah tujuan. Tujuan ini sudah ditulis dalam Konstitusi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3. Yang kedua, materi. Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung di dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum sendiri tidak boleh asal, melainkan harus memperhatikan jenjang pendidikan juga dari beberapa aspek. Ketiga, interaksi mengajar di sekolah. Interaksi belajar dan mengajar di sekolah antara siswa juga turut menunjang dalam keberhasilan kurikulum. Sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan dibutuhkan untuk membentuk siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, penilaian. Komponen terakhir dari kurikulum adalah penilaian. Penilaian dibutuhkan sebagai suatu gambaran keterampilan, tujuan juga keefektifan penerapan suatu kurikulum ke lingkungan pendidikan. Dengan adanya penilaian, kurikulum bisa dikembangkan untuk mendapat sistem pengajaran yang lebih baik. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama untuk siswa, guru, kepala sekolah, masyarakat, atau orang tua. Yang pertama untuk siswa. Fungsi ini sebagai acuan untuk belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami.
sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Yang kedua, untuk guru, fungsi ini sebagai pedoman untuk pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang bagaimana proses pengajaran, juga materi yang harus diberikan pada anak didik atau peserta didik. Yang ketiga, untuk kepala sekolah. Fungsi kurikulum untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan, kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah, juga sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Yang keempat, untuk masyarakat atau orang tua. Fungsi kurikulum untuk masyarakat atau orang tua yaitu sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada seorang anak. Kesiapan guru. Jika terdapat perubahan kurikulum, akan dengan tepat dan mendalami kurikulum yang berlaku agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Sebaik apapun konsep perubahan pendidikan, jika gurunya tidak adaptif dan tidak siap, maka akan sulit diimplementasikan. Berikut terdapat cara agar seorang guru juga dapat menghadapi suatu perubahan kurikulum. Yang pertama, melaksanakan kurikulum dengan baik. Kedua, guru harus mempunyai karakter. Yang ketiga, guru harus memiliki sifat yang responsif. Yang keempat, menjadi guru harus percaya diri. Yang kelima, guru yang menjadi pengembang kurikulum.